wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pengertian kerajinan dan pasar. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita coba bahas mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian kerajinan. Kerajinan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan suatu barang bernilai seni atau memiliki fungsi tertentu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Sebagai contoh yang termasuk dalam kerajinan adalah lukisan, patung, wayang, ukiran kayu, mebel, dan masih banyak yang lain yang merupakan contoh-contoh kerajinan. Nah, sekarang kita coba bahas tentang jenis-jenis kerajinan. Berdasarkan bahan pembuatnya, kerajinan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah kerajinan dari bahan keras. Kerajinan dari bahan keras adalah barang-barang kerajinan yang menggunakan material dasar yang sifatnya keras. Bahan keras yang dipakai untuk membuat barang-barang kerajinan dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu bahan keras alami, yaitu material untuk membuat kerajinan yang didapatkan dari alam di mana kondisi fisiknya keras. Contohnya adalah batu, kayu, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bahan keras buatan, yaitu bahan untuk membuat kerajinan yang didapatkan dari material olahan di mana kondisi fisiknya keras. Contohnya adalah fiberglass, aluminium, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, itu dua jenis bahan kerajinan. Kemudian yang kedua adalah kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak adalah barang-barang kerajinan yang menggunakan material yang sifatnya lunak. Bahan lunak yang dipakai untuk membuat barang-barang kerajinan itu juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan lunak alami, yaitu material untuk membuat kerajinan yang diperoleh dari alam di mana kondisi fisiknya lunak. Cara pengolahannya masih alami dan tidak dicampur dengan bahan-bahan buatan. Contohnya adalah kulit hewan, tanah liat, serat alam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan, yaitu material untuk membuat kerajinan yang didapatkan dengan cara mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya adalah gips, lilin, bubur kertas, spons, dan lain-lain. Kemudian kita coba lihat beberapa contoh kerajinan. Yang pertama adalah contoh kerajinan dari bahan keras. Contohnya adalah kerajinan dari bambu. Sebagai contoh yang merupakan kerajinan dari bambu adalah kursi bambu, hiasan lampu, teko bambu, pot bunga, pagar tanaman, lonceng bambu, dan lain-lain. Kemudian kerajinan dari kayu, kursi kayu, misalkan meja, lemari, asbak, lampu hias, mangkuk, gelang kayu, patung, dan lain-lain. Kemudian juga kerajinan dari logam, misalkan contohnya adalah tempat tidur, meja, patung,
lampu hias, ya, dan lain-lain. Yang kedua adalah contoh kerajinan dari bahan lunak. Contoh kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan dari tanah liat. Contohnya adalah guci, ya, vas bunga, piring, gentong, gerabah, kendi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kerajinan dari serat alam. Tas dari bahan eceng gondok, ya, tikar dari bahan daun pandan, sapu dan keset dari sabut kelapa, sendal dari pelepah pisang, topi dari bahan kulit jagung, dan lain-lain. Kemudian contoh yang ini adalah kerajinan dari kertas bekas, yaitu misalkan topeng, celengan, ya, tempat pensil, bingkai, dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba bahas, ya, setelah tadi kita membahas tentang pengertian kerajinan, sekarang kita coba bahas tentang pengertian pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa. Pengertian pasar ini ada dua konsep, yaitu yang pertama adalah konsep tradisional. Nah, menurut konsep tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Kemudian menurut konsep modern, ya, pasar adalah sebagai bertemunya kekuatan penjual dan pembeli sehingga menimbulkan transaksi. Bertemunya penjual dan pembeli itu tidak langsung secara fisik, tetapi menggunakan berbagai media komunikasi. Nah, seperti yang dikutip dari modul ekonomi Kemendikbud, ya, yang disusun oleh Dr. Kusmiati dan kawan-kawan. Fungsi pasar, ya, secara umum adalah sebagai pembentukan harga, kemudian juga untuk distribusi dan juga untuk promosi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri pasar. Secara umum, ciri-ciri pasar adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu adanya penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, yaitu adanya permintaan dan penawaran. Yang keempat adalah terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang kelima adalah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah ciri-ciri umum pasar, ya. Nah, kemudian pasar juga dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Nah, jenis-jenis pasar itu dapat dibedakan. Yang pertama yaitu berdasarkan luasnya, ya. Pasar dapat dibedakan menjadi, jadi berdasarkan luasnya, maka pasar ini dapat dibedakan menjadi, yang pertama adalah pasar lokal, kemudian yang kedua yaitu yang disebut pasar nasional, ya, yang sekupnya adalah nasional, dan yang ketiga adalah pasar global atau pasar internasional. Nah, apa yang disebut dengan pasar lokal itu dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksinya. Nah, itu yang disebut dengan pasar lokal. Kemudian yang kedua, pasar juga dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Nah, pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran itu dapat dibedakan menjadi, yang pertama yaitu geografis atau tempat. Kemudian yang kedua adalah demografis. Nah, demografis ini mulai dari usia, ya, gender, bangsa, etnis, ya, pekerjaan, tingkat ekonomi. Nah, itu pembagian pasar berdasarkan demografis. Kemudian juga pembagian pasar berdasarkan psikografis, yaitu berdasarkan karakter kelas sosial, ya, kemudian juga gaya hidup, dan juga bisa berdasarkan kepribadian. Nah,
Kemudian juga ada yang disebut dengan pasar sasaran. Nah, apa yang disebut pasar sasaran? Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Nah, itu yang disebut dengan pasar sasaran. Nah, demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat dipahami dan dapat diterima. Sekian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.